Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Karina Desisa Barabita. Saya kelas 2023B jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas struktural genetik pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kenapa saya memilih novel Laskar Pelangi ini untuk saya kaji dengan strukturalisme genetik? Karena menurut saya novel ini adalah novel yang sangat menarik yang menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat. Novel merupakan teks narasi yang berisi rangkaian kehidupan manusia dengan orang-orang di sekelilingnya, yang mana di dalamnya terdapat sebuah permasalahan yang menonjolkan sifat dan watak setiap pelaku. Lalu, teori struktural genetik di sini adalah metode penelitian sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Dan menurut pendapat yang lain, struktural genetik ini adalah pendekatan yang mempercayai bahwa karya sastra itu merupakan sebuah struktur yang terdiri dari perangkat kategori yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Karya sastra dapat dilihat oleh Ipolek Sasbudhamkam, novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Andrea Hirata atau yang dikenal dengan nama panjangnya yaitu Andrea Hirata Zaman Said Harun. Beliau lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 24 Oktober 1967. Beliau merupakan novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Laskar Pelangi merupakan novel pertama Andrea Hirata yang diterbitkan pada tahun 2005 yang diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka, Yogyakarta. Novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang suka duka, cita-cita, harapan serta kebodohan dan kepintaran dan kekonyolan anggota Laskar Pelangi dalam sekolah. Pengalaman-pengalaman tersebut mengandung kisah inspiratif tentang perjuangan dan keberhasilan anak-anak luar biasa Bangka Belitung dalam bidang pendidikan, dan mereka mampu melahirkan semangat serta kreativitas yang mencengangkan. Novel tersebut ditulis dengan semangat bersama untuk bertahan dan mengobarkan semangat mereka yang selalu dirundung masalah kesulitan dalam menempuh pendidikan. Novel tersebut tidak mengajak kita untuk menangisi kemiskinan, melainkan mengajak kita untuk memandang kemiskinan dengan cara lain. Nah, kenapa ya novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang Bangka Belitung? Karena pengarang novel Laskar Pelangi ini yaitu Andrea Hirata berasal dari daerah Bangka Belitung itu sendiri. Tema dalam novel Laskar Pelangi ini adalah tentang perjuangan serta semangat dari para siswa. Keterbatasan yang mereka miliki tidak menjadikan halangan mereka untuk tetap semangat dalam sekolah dan mengejar impian mereka. Mengapa Andrea Hirata mengambil tema itu? Nah, hal itu dipengaruhi oleh kondisi pengarang dan perjalanan hidup pengarang pada masa kecilnya. Lalu, kenapa novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat? Nah, jadi novel Laskar Pelangi ini adalah salah satu karya sastra yang banyak menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pengarangnya. Akumulasi pemahaman dan berbagai pengalaman tersebut dapat mempengaruhi mental pengarang dan membantu pengarang untuk membentuk pandangan dunianya. Di dalam penciptaan sebuah karya sastra, pengarang sering mengangkat persoalan sosial yang fundamental dari kelompok sosial tertentu dari masyarakat. Dalam konteks ini, Andrea Hirata merupakan individu yang lahir sekitar tahun 1967 di Kampung Belitung.
hidup di tengah-tengah keluarga miskin dengan seorang ayah yang bekerja sebagai buruh tambang dan memiliki saudara-saudara yang sebagian besar berprofesi sebagai kuli. Dengan kondisi kehidupan sosial tersebut, mengakibatkan Andrea Hirata menempati kelompok atau kelas sosial rendah di lingkungan masyarakat Bangka Belitung. Sebagai masyarakat yang berstatus kelas sosial rendah, membuat Andrea Hirata hidup dalam kesulitan ekonomi dan susah memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ditambah dengan kondisi sosial masyarakat lingkungannya yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya perusahaan tambang dan tidak menimbulkan efek kesejahteraan bagi lingkungan tersebut yang mengeruk habis hasil kekayaan alam Bangka Belitung. Kenyataan dan kondisi sosial di Belitung saat itu menjadi bahan baku yang diangkat sebagai materi utama dalam novel Laskar Pelangi. Dengan ramuan pemahaman, pendidikan, dan pengalaman oleh Andrea Hirata tentunya sebagai subjek kolektif yang ingin mengekspresikan harapan dan aspirasi kelompok sosial masyarakat atau kritik sosial yang diwakili dan disuarakan oleh pengarang melalui novelnya. Pengarang menempatkan masa kecilnya dalam konteks yang tak lepas dari pergolakan sosial budaya. Jadi, novel ini merupakan perjalanan hidup Andrea Hirata mengenai masa kecil yang dihabiskan di tanah kelahirannya, yaitu Pulau Belitung yang terkenal dengan kaya akan hasil timah. Akan tetapi masalah budaya, kesenjangan sosial, dan kemiskinan terstruktur yang dirasakan masyarakat akibat adanya PN Timah. Struktur novel Laskar Pelangi dibangun oleh 4 unsur. Yang pertama yaitu 11 pahlawan bermasalah. Yang kedua, objek yang dicari atau nilai-nilai otentik. Yang ketiga, Melayu Belitung sebagai dunia yang terdegradasi. Dan yang keempat, bagaimana pencarian pahlawan menemukan nilai-nilai otentik. Struktur yang dibingkai oleh pencarian pahlawan yang problematis akan menjadi nilai-nilai otentik di dunia yang terdegradasi dan cara yang juga terdegradasi. Ke-11 anggota Laskar Pelangi banyak menghadapi permasalahan kehidupan di dunia yang telah terdegradasi. Karena tidak memiliki nilai-nilai yang otentik, mereka berangkat untuk berusaha mencapai keseimbangan dengan sesama manusia, Tuhan, dunia, serta lahir dan batin. Nah, jadi sudah terjawab kan kenapa Andrea Hirata dalam novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang Bangka Belitung? Karena Andrea Hirata tersebut berasal dari Bangka Belitung itu. Nah, jadi sudah terjawab kan kenapa Andrea Hirata dalam novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang Bangka Belitung? Demikian penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.